Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Inunaja. Saya bertugas sebagai moderator pada sesi presentasi kali ini. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang siklus hidup sistem informasi. Pada sesi presentasi kali ini ada 3 materi yang akan kami bahas pada sesi presentasi kali ini. Yang pertama ada pengembangan sistem dan operasi sistem, yang kedua ada metodologi pengembangan sistem informasi, dan yang ketiga ada tahap pengembangan sistem informasi. Untuk materi yang pertama yaitu pengembangan sistem dan operasi sistem akan disampaikan oleh rekan saya Dikri Gumilar. Kepadanya saya persilahkan. Pengembangan sistem dan operasional sistem adalah proses merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem komputer yang efektif dan efisien. Pengembangan sistem meliputi identifikasi kebutuhan bisnis, perancangan, desain, pengujian, dan peluncuran sistem. Sedangkan operasional sistem melibatkan pengelolaan dan pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi dengan baik dan memberikan kinerja yang optimal. Proses pengembangan sistem mencakup beberapa tahapan, seperti 1. Analisis kebutuhan bisnis, yang dimana proses identifikasi kebutuhan bisnis dan tujuan dari sistem baru. Yang kedua, perencanaan, merencanakan proses pengembangan sistem, membangun tim pengembangan, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. 3. Desain, menentukan struktur sistem, membuat rancangan teknis, dan merancang antarmuka pengguna. Keempat, pengembangan. Tahap pembangunan sistem termasuk pengkodean, integrasi, dan pengujian. Kelima, peluncuran. Penerapan sistem dalam lingkungan produksi dan pengujian secara menyeluruh. Setelah sistem diluncurkan, proses operasional sistem meliputi 1. Pemeliharaan sistem, proses memperbaiki bug dan masalah serta memperbarui sistem sesuai kebutuhan. Kedua, monitoring dan pengujian pelacak kinerja sistem, memantau masalah yang muncul dan menguji sistem secara teratur. Ketiga, manajemen risiko dan keamanan, mengidentifikasi dan mengurangi risiko keamanan, serta mengelola data dan privasi pengguna. Keempat, penyempurnaan, proses meningkat dan kinerja sistem dan menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan bisnis. Pengembangan sistem dan operasional sistem merupakan proses yang sangat penting dalam menghasilkan sistem yang handal dan efektif dalam memberikan layanan kepada pengguna. Hal ini memerlukan kerja tim dan kolaborasi antara tim pengembangan, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan penggunaan. Terima kasih kepada rekan saya Dikri Gumilar yang telah menyampaikan materi pertama. Yang selanjutnya adalah materi kedua yaitu metodologi pengembangan sistem informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Rizky Muhammad Rizaldi. Kepadanya saya persilahkan. Metodologi pengembangan sistem informasi adalah serangkaian langkah yang diperlukan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi efektif dan efisien, bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan sistem informasi berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pengguna. Ada beberapa metodologi pengembangan sistem informasi yang umum digunakan. Yang ke-1, waterfall, metodologi pengembangan sistem informasi yang berbasis pada pendekatan yang berurutan. Proses pengembangan dimulai dengan analis kebutuhan dan desain, kemudian melanjutkan ke tahap pengodean dan pengujian, dan diakhiri dengan implementasi dan pemeliharaan sistem. Yang kedua, agile, metodologi pengembangan sistem informasi yang fleksibel dan terus-menerus mengembangkan produk secara iteratif. Agile fokus pada kolaborasi antara tim pengembang dan pengguna, serta menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan.
Yang ketiga adalah Scrum, metodologi pengembangan sistem informasi yang berbasis pada kerja tim kolaboratif dan terus-menerus menghasilkan produk. Scrum menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental dalam pengembangan produk serta memiliki serangkaian pertemuan rutin yang disebut stand-up untuk memastikan bahwa pengembangan berjalan lancar. Yang keempat adalah Rapid Application Development, metodologi pengembangan sistem informasi yang mempercepat pengembangan dengan mengurangi waktu desain dan meningkatkan waktu pengujian dan pemeliharaan RAD. Fokus pada kerja tim kolaboratif, pemilihan alat dan teknologi yang tepat dan penggunaan prototip untuk mengembangkan sistem dengan cepat. Yang kelima adalah DevOps, metodologi pengembangan sistem informasi yang mengintegrasikan perkembangan dan operasi. DevOps bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengembangan sistem informasi dan memadukan proses perkembangan operasional. Setiap metodologi perkembangan sistem informasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penting bagi tim pengembang dan pengguna untuk memilih metodologi yang sesuai dan kebutuhan bisnis dan penggunaan sistem informasi yang akan dikembangkan. Terima kasih juga untuk rekan saya Rizky Muhammad Rijaldi yang telah menyampaikan materi kedua. Untuk materi yang terakhir yaitu tahap pengembangan sistem informasi akan disampaikan oleh rekan saya Ramadan Ariandi. Kepadanya saya persilahkan. Tahap pengembangan sistem informasi. Tahap ini mencakup serangkaian langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem informasi. Berikut beberapa tahap-tahap dalam pengembangan sistem informasi. 1. Identifikasi kebutuhan bisnis. Tahap ini melibatkan analisis dan identifikasi kebutuhan bisnis dan pengguna. Hal ini dilakukan untuk memahami masalah yang dihadapi, tujuan sistem informasi, dan kriteria kebersihan. 2. Perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi penentuan ruang lingkup, sumber daya yang diperlukan, jadwal proyek, dan anggaran. Rencana pengembangan sistem informasi juga meliputi penentuan metodologi pengembangan yang akan dilakukan. 3. Analisis kebutuhan. Tahap ini melibatkan analisis kebutuhan pengguna dan pengembangan spesifikasi kebutuhan. Analisis kebutuhan bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan pengguna telah terpenuhi dalam desain dan pengembangan sistem informasi. Yang keempat, desain sistem. Tahap ini melibatkan perencanaan dan desain sistem informasi. Desain sistem mencakup perencanaan sistem, perencanaan database, dan perencanaan antarmuka pengguna. Yang kelima, ada pengembangan sistem. Tahap ini melibatkan pengembangan sistem informasi, termasuk pembuatan kode, pengujian, dan integrasi. Pengembangan sistem harus mencakup pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik. Yang keenam, ada peluncuran sistem. Tahap peluncuran sistem informasi meliputi penerapan dan pengujian sistem informasi di lingkungan produksi. Dan yang terakhir, operasi dan pemeliharaan sistem. Tahap operasi dan pemeliharaan sistem melibatkan pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi. Tahap ini termasuk pemantauan kinerja sistem, pemecahan masalah, perbaikan bug, pemeliharaan, dan peningkatan sistem. Tahap pengembangan sistem informasi harus dilakukan secara berurutan dan melibatkan kolaborasi antara tim pengembangan dan pengguna. Setiap tahap harus diselesaikan dengan cermat untuk memastikan bahwa sistem informasi berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Terima kasih kepada rekan saya Ramadan Ariandi Nugraha yang telah menyampaikan materi terakhir pada sesi presentasi kali ini. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, pengembangan sistem dan operasional sistem adalah proses merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem informasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, metodologi pengembangan sistem informasi adalah serangkaian langkah yang diperlukan untuk merancang dan membangun sistem informasi yang efektif dan efisien. Ada beberapa metodologi yang umum digunakan, di antaranya ada Waterfall, Agile, Scrum, dan RAD, dan masih banyak metodologi lain yang sering digunakan juga. Untuk yang terakhir, tahap pengembangan sistem informasi. Tahap ini mencakup serangkaian langkah yang perlu dilakukan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem informasi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.